Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas M01 pencemaran perairan. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pencemaran logam berat di perairan. Berikut ini anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Putri Ananda, dan rekan saya, Aprilia Valencia, Anggur Syarifah, Lydia Frendika Saragi, dan Safira Arnidia Hanum. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu logam berat. Nah, logam berat merupakan unsur logam yang mempunyai densitas lebih dari 5 gram per cm kubik dalam air laut, di mana logam berat terdapat dalam bentuk terlarut ataupun tersuspensi. Logam berat terbagi atas beberapa jenis. Jenis-jenis logam berat berdasarkan sudut pandang toksikologi dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun dalam jumlah yang berlebih dapat menimbulkan efek racun. Contohnya logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, Ni, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti logam berat Hg, Cd, Pb, Cr, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa contoh logam berat yang meliputi, yang pertama ada merkuri atau Hg. Merkuri atau Hg adalah unsur renik yang terdapat pada kerak bumi dengan kadar hanya sekitar 0,08 mg per liter dan hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil dalam perairan alami. Kadar merkuri pada perairan tawar alami berkisar antara 10 hingga 100 nanogram. Lalu yang kedua ada tembaga atau Cu. Tembaga dengan nama kimia kuprum dilambangkan dengan Cu merupakan unsur logam yang berbentuk kristal dengan warna kemerahan, di mana sebagai logam berat, tembaga ini digolongkan ke dalam jenis logam berat esensial. Next. Lalu yang ketiga ada kromium atau Cr. Kromium atau disebut dengan essential trace element merupakan logam berwarna abu-abu seperti baja, berkilau, keras, dan rapuh. Logam kromium murni tidak pernah ditemukan di alam, di mana logam ini di alam ditemukan dalam bentuk persenyawaan padat atau mineral dengan unsur-unsur lain. Lalu yang keempat ada nikel atau Ni, di mana nikel adalah logam berat berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat kemasan. Nikel ini termasuk dalam logam transisi dan memiliki sifat keras. Kadar nikel pada kerak bumi sekitar 75 mg per kilogram. Kadar nikel pada perairan tawar alami sekitar 0,001 hingga 0,003 mg per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada seng atau Zn, yang dimana termasuk unsur yang berlimpah di alam. Keberadaan seng dalam kerak bumi sekitar 70 mg per kilogram. Kadar seng pada perairan alami sekitar kurang dari 0,05 mg per liter. Pada perairan yang asam, kadarnya mencapai 50 mg per liter. Selanjutnya, besi atau ferum, yang merupakan metal berwarna putih keperakan, liat, dan dapat dibentuk. Di alam didapat sebagai hematit. Di dalam air minum, besi menimbulkan warna kuning, rasa, pengendapan pada dinding pipa, pertumbuhan bakteri besi, dan kekeruhan. Yang selanjutnya ada mangan. Mangan merupakan metal kelabu kemerahan apabila keracunan logam berat ini sering bersifat kronis sebagai akibat inhalasi debu dan uap logam. Gejala yang timbul berupa susunan urat syaraf, insomnia, kemudian lemah pada kaki dan otot muka sehingga ekspresi muka menjadi beku dan muka tampak seperti topeng atau mask.
Yang selanjutnya sumber logam berat. Kontaminasi logam berat dapat berasal dari faktor alam, seperti kegiatan gunung berapi dan kebakaran hutan atau faktor manusia, seperti pembakaran minyak bumi, pertambangan, peleburan, proses industri, kegiatan pertanian, peternakan dan kehutanan, serta limbah buangan termasuk sampah rumah tangga. Sumber logam berat di laut terdiri dari dua. Yang pertama, logam berat dalam air laut. Sumber pencemaran logam berat seperti PB dan CD sebagian berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan limpahan atau bocoran bahan bakar perahu atau kapal. Yang kedua, kadar logam berat dalam sedimen laut. Sedimen yang merupakan kumpulan hasil rombakan batuan sekitarnya akan mempunyai kandungan logam berat yang ditentukan oleh mineralogi batuan asal. Di daerah yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, kandungan logam berat yang terekam dalam sedimen akan terdiri atas geokimia alami ditambah hasil aktivitas oleh manusia. Selanjutnya, dampak logam berat di perairan. Yang pertama, timbal. Timbal dapat terakumulasi dalam tubuh organisme air. Jika organisme air yang terakumulasi oleh timbal dikonsumsi oleh manusia, maka timbal akan memasuki tubuh manusia dan menyebabkan gangguan. Yang kedua, tembaga. Konsentrasi tembaga yang tinggi dalam ikan dapat merusak insang, hati, ginjal, dan sistem syaraf ikan. Pada konsentrasi 2,3 sampai 2,5 mg dapat membunuh ikan dan akan menyebabkan kerusakan pada membran selaput lendir. Yang ketiga, merkuri. Merkuri memberikan efek negatif terhadap kelangsungan hidup, tingkat pertumbuhan berat badan, indeks hepatosomatik, indeks gonad, turbinitas, kesuburan dan diameter telur nila. Yang keempat ada kadmium. Berdasarkan penelitian 30 ppb kadmium dapat menyebabkan 32,60% lamela yang menunjukkan hiperplasia, 57,35% nekrosis, dan 97,50% vakuolasisasi. Semakin tinggi konsentrasi kadmium, semakin rendah tingkat kelangsungan hidup udang. Dan yang terakhir, kromium. Kromium pada konsentrasi rendah diketahui merusaki berbagai organikan seperti paru-paru, hati, dan ginjal. Pada ikan gupi, kromium dapat terakumulasi dan menyebabkan kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, saya Anggur Syarifah akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ini ada solusi penanggulangan pencemaran logam berat di perairan. Pertama, dengan pemanfaatan organisme yang mampu menyerap logam berat atau bioakumulasi dengan menggunakan bivalvia. Selanjutnya dengan teknik fitoremediasi. Selanjutnya, penangkapan limbah melalui proses biosorpsi menggunakan eceng gondok, jerami, sekam padi, dan lain-lain. Dan bisa juga dengan pemanfaatan mikroba sebagai bioabsorben. Selanjutnya ini mengenai studi kasus. Studi kasus yang kami ambil ini ada studi kasus kandungan logam berat pada kerang lokan di perairan Aceh Barat. Next. Untuk masalah utamanya yakni kawasan pesisir Aceh Barat termasuk kawasan padat penduduk, sehingga mendorong meningkatnya aktivitas manusia, baik itu kegiatan rumah tangga, industri maupun pertanian. Selanjutnya dapat menyebabkan kandungan logam berat meningkat dan akan terakumulasi dalam tubuh organisme di perairan tersebut. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai analisis kandungan logam berat, yakni ada PB, CU, HG, AS, dan juga CD pada daging kerang lokan dan serta menganalisis batas aman kerang lokan dari perairan Aceh Barat untuk dikonsumsi berdasarkan kandungan logam berat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan logam berat Hg, Cd, Pb, Cu, As, dan Zn pada kerang lokan mentah dan rebus, serta menentukan batas toleransi konsumsi kerang lokan yang mengandung logam berat. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pengambilan data. Penelitian dilakukan di laboratorium Baristan Industri Banda Aceh. Pengambilan sampel di 3 titik stasiun, yakni stasiun pertama di perairan Neunaga, Rayeo, Kecamatan Meriubo, stasiun 2 di perairan Ujong Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, dan stasiun 3 di perairan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga. Yang kedua, perlakuan sampel. Sampel kerang lokan sebanyak 2 kg di setiap lokasi diambil kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang sudah ditambahkan air dan telah dibuat lubang-lubang kecil pada plastik sampel untuk memberikan oksigen pada sampel kerang. Preparasi sampel dilakukan dengan cara memisahkan cangkang dan daging kerang, kemudian sampel dibagi menjadi 2 perlakuan yang berbeda, yaitu kerang mentah dengan P1 sebanyak 1 kg dan kerang rebus dengan P2 sebanyak 1 kg. Next. Yang ketiga, analisis logam berat. Pengukuran logam berat CD, Pb, Cu pada daging kerang lokan dilakukan dengan menambahkan 5 mili HNO3 pekat, kemudian dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 47 menit sampai larutan sampel menjadi jernih. Pengukuran logam berat Hg pada daging kerang lokan dilakukan dengan penambahan 5 mili asam sulfat terlebih dahulu, didiamkan selama 5 menit. Setelah itu, sampel ditambahkan 5 mili HNO3 pekat dan didiamkan selama 24 jam. Semua sampel ditambahkan 150 mili Aquades dan didiamkan selama 5 menit. Setelah itu dilakukan penambahan KMNO4 sebanyak 2 gram sampai warna sampel berubah menjadi lebih pekat dan didiamkan di lemari asam selama 2 jam. Sampel siap diukur dengan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry menggunakan nyala udara asetilen. Yang keempat ada analisis data. Data yang dianalisis pada penelitian ini merupakan data kandungan logam berat yang diperoleh dari alat AAS. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram batang yang menentukan nilai absorbansi dan nilai konsentrasi logam berat. Nilai maksimum weekly intake atau MWI dan konsentrasi logam berat yang terkandung di dalam kerang lokan digunakan untuk menghitung berat maksimal daging kerang yang dapat dikonsumsi setiap minggunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kandungan logam berat Pb, Cu, Hg, As, Cd, dan Zn pada kerang lokan. Yang pertama itu ada merkuri atau Hg. Stasiun 1 atau perairan Meyurebo tidak terdeteksi adanya logam merkuri atau Hg yang tercemar di dalam daging kerang lokan. Stasiun 2 dan 3 diketahui terjadinya pencemaran logam merkuri Hg pada lingkungan perairan yang kemudian terakumulasi di dalam organisme kerang lokan. Kandungan logam Hg tertinggi dimiliki oleh kerang lokan yang berasal dari perairan Ujong Barah atau stasiun 2. Cemaran logam Hg bersumber dari tingginya aktivitas kapal nelayan di perairan Ujong Baroh. Biasanya terjadi pembuangan solar kapal ke perairan. Selanjutnya Cu. Diketahui dari ketiga titik stasiun bahwa daging kerang lokan positif mengandung logam Cu. Kandungan Cu tertinggi terdapat pada daging kerang lokan asal perairan Samatiga atau stasiun 3. Sumber logam Cu diketahui berasal dari pencemaran kegiatan pertanian oleh masyarakat sekitar. Selain itu, bias juga bersumber dari aktivitas vulkanik. Kemudian ada Seng atau Zn. Diketahui bahwa daging kerang lokan dari ketiga stasiun positif mengandung Seng atau Zn, di mana daging kerang lokan asal perairan Ujong Baro merupakan stasiun dengan kandungan Seng atau Zn tertinggi. Konsentrasi logam Zn diduga berasal dari limbah dari kegiatan masyarakat. Selanjutnya kesimpulan penelitian. Kerang lokan yang berasal dari perairan Aceh Barat diketahui mengandung beberapa jenis logam berat, yaitu dari Meyurebo atau stasiun 1 terdeteksi mengandung logam berat Cu dan Zn. Kerang dari perairan Ujong Baroh atau stasiun 2 terdeteksi mengandung logam berat Hg, Cu, Cd, dan Zn.
dan dari perairan 3 atau stasiun 3 terdeteksi mengandung logam berat Hg, Cu, dan Zn. Batas maksimal konsumsi daging kerang untuk berat tubuh rata-rata 50 kilo yaitu 0,131 kilo per minggu. Berikut daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.